Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan perlindungannya. Kita bisa berjumpa lagi pada hari Kamis malam ini di channel kesayangan kita, channel Geraha Mu'alaf ya, dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Menhaim Ali. Salawat dan salam juga semoga tercurah bagi Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menampilkan narasumber, seperti biasa, saya ingin mengingatkan kembali para pemirsa yang mungkin ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya, bisa menyalurkan ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening kode bank 451 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan juga bagi para pemirsa yang mungkin ingin ikut berpartisipasi untuk membebaskan tanah sebagai tanah wakaf ya, yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar, juga bisa mengirimkan ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan dan mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan segera menyapa Bapak Menhaim Ali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak Dondi. Sehat, Pak Ali. Alhamdulillah, setiap saat insya Allah kita berdoa. Alhamdulillah. Kesehatan. Alhamdulillah ya. Iya Pak, kita juga kedatangan tamu nih Pak. Siapa namanya kemarin Bapak sebutnya? Yitro ya Pak ya? Yitro. Ya, Yitro Ismaili. Oh, Yitro Ismaili ya, atau Saudara Sueb nih. Saya tampilkan dulu Pak nih Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Saudara Yitro Ismaili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, mungkin sebelum saya berikan waktu dan tempat untuk Pak Ali, mungkin ada baiknya saya memberikan pengantar latar belakang judul topik kita malam ini ya Pak Ali ya. Mohon izin Pak. Silakan Pak Dondi. Ya, jadi malam ini Pak Ali akan membahas sebuah topik yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan keluarga Ratu Seba. Ya, itu adalah sebuah pertanyaan. Topik ini secara khusus nanti akan dipaparkan oleh Pak Menhaim Ali, yaitu untuk menjawab sebuah syubhat ya, atau boleh dibilang tulisan atau tuduhan dari seorang boleh saya bilang misionaris juga ya, yaitu Dr. Rafat Amari, yang mana dia menulis beberapa buku. Mungkin saya bisa jelaskan beberapa poin daripada dokter ini, bahwa Dr. Rafat Amari ini, dia adalah seorang misionaris yang lahir di Yordania pada tahun 1943 ya. Dia berasal dari latar belakang ortodoks Yunani Arab. Ya, Dr. Amari ini mengaku bertemu dengan Tuhannya sebagai juru selamat pribadinya ya. Itu pada tahun 1964 saat membaca Perjanjian Baru katanya dalam bahasa Arab, dan saat belajar kedokteran di kota Padua, Italia. Dr. Amari menurutnya juga merasakan panggilan untuk mulai pelayanan di dalam gereja atau di dalam kekristenan. Akibatnya ia mulai berkhotbah di berbagai gereja di Yordania. Ya, ia juga melakukan perjalanan ke berbagai negara, terutama di negara-negara Islam. Dia mengadakan konferensi doa di berbagai daerah, di mana dia melatih koordinator tentang cara mengatur doa dan pengaturan rumah penginjilan untuk menginjili umat Islam. Ya, setelah 25 tahun melakukan penelitian yang mendalam, Dr. Amari memperoleh pengetahuan Islam yang lebih luas dan ilmiah katanya. Ya, dia juga belajar tentang agama-agama di Timur,
pada zaman Muhammad sambil mengungkapkan asal-usul yang tepat dari ayat-ayat Al-Quran menurutnya. Sekitar 10 tahun yang lalu, Dr. Amari mendirikan sebuah lembaga penelitian agama untuk menyangkal klaim Islam dan membantu Muslim memahami akar Islam untuk membantu para pencari yang serius membuat pilihan cerdas tentang agama. Ini klaimnya dia ini ya. Dia sendiri adalah tamu mingguan di acara-acara keagamaan dan sejarah, sebuah program yang populer ditayangkan oleh stasiun satelit TV Kristen yang bernama Stasiun TV Al Hayat ya. Ini mengeksplorasi kesalahan sejarah Al-Quran katanya. Selain itu, ribuan orang di Timur Tengah dan negara-negara lain melihat pertunjukan yang dihormati secara luas ini. Di akhir acara itu, Dr. Amari bisa mendedikasikan 5 menit untuk menjelaskan nubuat tentang Kristus dalam Perjanjian Lama dan pengenapannya dalam Perjanjian Baru. Nah, itu cukup menarik. Nanti para pemirsa boleh ikuti kajian saya beserta Ustadz Kainama untuk membantah dan menyanggah nubuat Yesus di Perjanjian Lama ya, dengan menggunakan pendekatan linguistik, konteks, dan perspektif dari Yudaisme. Oke. Kurang lebih seperti itu ya latar belakang dari Dr. Rafat Amari, dan juga nanti Bapak Menahem Ali juga akan menjelaskan seorang tokoh, maksud saya seorang tokoh Islam yang ternyata dia adalah seorang Yahudi ya, yang bernama yaitu Muhammad Asad, nama Islamnya ya. Dia lahir sebagai seorang yang bernama Leopold Weiss tahun 1900 ya, cukup lama. Dia adalah seorang kelahiran Austria-Hongaria Yahudi dan masuk Islam sebagai jurnalis. Dia adalah seorang penulis dan ahli bahasa juga, ahli teori politik, diplomat, dan sarjana Islam atau ulama Islam. Muhammad Asad adalah salah satu Muslim Eropa yang paling berpengaruh di abad ke-20. Terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Inggris yang berjudul The Message of the Quran adalah salah satu karyanya yang paling terkenal. Dalam kata-kata Muhammad Asad di dalam The Message of the Quran, dia mengatakan bahwa terjemahannya kurang lebih, pekerjaan yang sekarang saya tempatkan kepada publik didasarkan pada studi seumur hidup dan bertahun-tahun dihabiskan di Arab. Ini adalah mungkin upaya pertama di benar-benar idiomatik, penjelasan yang menjelaskan pesan Al-Quran ke dalam bahasa di Eropa. Ya, pada usia 13 tahun, Weiss telah menerima atau memperoleh kefasihan melalui bahasa Ibrani dan Aram di atas bahasa Jerman dan Polandia bahasa aslinya ya. Pada usia pertengahan 20-an, dia bisa membaca dan menulis dalam bahasa Inggris, Prancis, Persia, dan Arab. Ya, di Mandatory Palestine, Weiss terlibat dalam argumen dengan para pemimpin Zionis seperti Chaim Weizmann dan menyuarakan keberatannya tentang beberapa aspek dari gerakan Zionis. Setelah melakukan perjalanan melintasi dunia Arab sebagai jurnalis, dia masuk Islam pada tahun 1926 dan mengadopsi nama Muhammad Asad. Muhammad Asad ini sendiri sekarang menjadi, Asad itu menjadi terjemahan bahasa Arab dari nama aslinya yaitu Leo ya, atau singa. Begitu kurang lebih yang saya bisa berikan pengantar secara singkat mengenai Dr. Rafat Amari dan juga Muhammad Asad, yang mana nanti akan dibahas lebih detail oleh Bapak Menahem Ali ya. Begitu Pak Ali ya? Ya, kurang lebih begitu. Nanti kita akan coba jelaskan secara detail. Baik. Nah, bagaimana nanti paparan dan penjelasan secara detail oleh Pak Menahem Ali mengenai syubhat daripada Dr. Rafat Amari dan bantahannya mungkin dari Muhammad Asad, mari kita berikan waktu dan tempat bagi Bapak Menahem Ali. Silakan Pak Ali. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada malam ini kita akan membahas tema yang cukup menarik dalam perbincangan kita, terutama kalau kita mencoba untuk menarik benang merah dari berbagai macam referensi yang tentu saja ini jarang sekali dijabarkan oleh sebagian orang. Tapi malam ini kita akan coba belajar bersama apa yang disebutkan dalam satu karya yang seringkali juga menjadi rujukan di kalangan apologet Kristen di Indonesia. Judulnya adalah Islam in the Light of History. Judul ini sangat keren tentu saja, karena ini berbicara mengenai Islam, tapi dalam konteks sejarah dalam tanda kutip. Dan pengarangnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dondi, bahwa pengarangnya ini adalah seorang misionaris, dan juga pasti seorang apologet Kristen, dan yang lebih menarik lagi, dia berlatar belakang seorang Kristen Arab, dan dilahirkan di Yordania dari salah satu denominasi gereja ortodok Yunani di Yordania. Nah, tentu saja kita bisa lihat foto beliau. Inilah wajah dari seorang apologet Kristen yang tentu saja banyak menjadi rujukan bagi para polemikus Kristiani di Indonesia. Misalnya kita bisa tahu Gracia Apelo menjadikan buku Rifaat Amiri ini sebagai buku induk dalam rangka menjelaskan apa itu Islam dalam perspektif sejarah. Dan juga salah satu yang juga tentu saja ini pasti dikenal oleh banyak orang di Indonesia khususnya, yakni namanya adalah Jimmy Jeffrey, juga menggunakan buku karya Rifaat Amari ini juga menjadi salah satu buku induk dalam menjelaskan sejarah menurut versi non-Muslim atau perspektif Kristiani. Sekali lagi, ini menjadi wacana baru dalam konteks keindonesiaan kita. Muslim Indonesia mulai diperkenalkan dengan tokoh atau figur Rifaat Amiri ini. Buku yang sangat populer, tentu saja ini bukan satu-satunya buku karya Rifaat Amiri. Ini merupakan buku yang sangat begitu punya nama, bisa dikatakan sebagai karya magnum opus, karya terkenal dari sosok yang bernama Rifaat Amiri. Tadi saya sebut judulnya adalah Islam in the Light of History. Buku ini juga bisa diakses secara gratis atau juga bisa dibeli buku karya aslinya, dijual di Amazon.com. Tapi dalam versi bahasa Inggris tentu saja. Artinya buku ini bukan hanya dikonsumsi oleh kalangan penutur bahasa Inggris di Eropa, tapi juga penikmat buku-buku bahasa Inggris juga di Indonesia. Kalau tidak keliru, buku ini juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di kalangan para apologet Kristen. Artinya apa? Kita tentu saja sebagai Muslim harus baca juga buku ini, karena ini menjadi sebuah alternatif pemahaman bagaimana Islam dibaca dalam konteks sejarah menurut perspektif non-Muslim. Salah satunya dari Dr. Rifaat Amari. Oke, baik, slide berikutnya. Silakan slide berikutnya, Pak Dondi. Nah, slide berikutnya, yakni slide kedua ini, tentu kita lebih fokus pada pembahasan kita pada malam ini, yakni berkaitan dengan informasi yang dijabarkan oleh Dr. Rifaat Amari, apakah benar bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin dalam perspektif Islam itu memang sebagai keturunan dari Ismail ataukah tidak? Dalam buku karya dari Dr. Rifaat Amari ini,
ada kesimpulan yang tentu saja ini penting dipahami, bahwa Dr. Rifat Amari ini menolak, sekali lagi, menolak secara tegas bahwa Nabi umat Islam yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan keturunan Ismail. Dan itu disampaikan dalam karya beliau ini. Dan itu dinarasikan secara jelas ya. Nanti mungkin Pak Dondi akan membacakan itu. Yang kedua, selain dia menolak bahwa Nabi umat Islam yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang bukan keturunan Ismail, tetapi pada penjelasan berikutnya beliau menyatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perspektif Dr. Rifat Amari itu berasal dari keluarga kaum keturunan Sabean, kaum keturunan Sabak. Jadi nenek moyang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Dr. Rifat Amari itu berasal dari Yaman, khususnya dari keturunan kaum Sabak. Makanya disebut sebagai Sabean Yemenite family. Jadi keluarga kaum keturunan Sabean yang tinggal di kawasan Yaman. Dan tentu saja menurut Dr. Rifat Amari, Nabi umat Islam ini tidak ada hubungan nasab dengan Ismail, tapi memiliki hubungan nasab dengan kaum Sabean, kaum Sabak. Siapakah kaum Sabak? Ini tentu menarik untuk dijelaskan dalam konteks kajian kita malam ini. Pak Dondi silakan terjemahkan ya teks yang ditulis oleh Dr. Rifat Amari ini secara lengkap. Silakan Pak Dondi. Baik Pak Ali. Jadi saya bacakan ya. Refuting the Islamic claim about Muhammad as descendant of Ismail. Judulnya dalam bahasa Indonesia, menyanggah klaim Islam mengenai Muhammad sebagai keturunan Ismail. One Islamic writer has influenced the history viewed by Muslims in his attempt to link Muhammad to Ismail. Salah satu penulis Islam telah mempengaruhi sejarah dalam pandangan Muslim dalam usahanya menyambungkan Muhammad kepada Ismail. We already saw that Muslims believe that Muhammad is a descendant of Ismail. As proof of their position, Muslims refer to genealogies written by Ibn Ishaq around 770 until 775 AD. Kami sudah melihat Muslim percaya bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail sebagai bukti posisi mereka. Muslim merujuk kepada silsilah yang ditulis oleh Ibn Ishaq sekitar tahun 770 hingga 775 Masehi. What he has written is simply not true. Ismailite tribes, especially the tribe of Nabayot, from which, according to Ibn Ishaq, Muhammad is said to have come, were nomadic tribes who live in the Sinai and fertile Crescent deserts. These tribes disappeared after the 7th century BC. Apa yang dia tulis tidaklah benar. Suku-suku keturunan Ismail, khususnya suku Nabayot, di mana menurut Ibn Ishaq dikatakan bahwa Muhammad telah ada, di mana suku-suku yang berpindah-pindah tinggal di Sinai dan padang gurun subur bulan sabit. Suku-suku ini menghilang setelah abad ke-7 sebelum Masehi. Muhammad's family was a Sabaean Yemeni family, while the Ismailites who live in the deserts of the Fertile Crescent became extinct many centuries before Muhammad's family left Yemen. Keluarga Muhammad adalah keluarga Sabaean Yaman, sementara keturunan Ismail yang tinggal di padang gurun subur bulan sabit telah ada beberapa abad sebelum keluarga Muhammad meninggalkan Yaman. Oke, terima kasih Pak Dondi. Ya, silakan dilanjutkan aja. Silakan, dilanjutkan saja. Siapa? Sebentar, Pak. Kemudian dikatakan, historians say that the family of Muhammad was a family which lived in Sabah, Yemen. In the 5th century AD, Qusay bin Khilab, the 8th ancestor of Muhammad, gathered an alliance of many Yemeni families forming Quraysh, the tribe from which Muhammad later came. These families only came to occupy Mecca
in the 5th century AD, the city of Mecca was built by the tribe of Quzah in the 4th century AD. Sejarawan mengatakan bahwa keluarga Muhammad adalah sebuah keluarga yang tinggal di Sabah, Yemen. Di abad ke-5 Masehi, Qusay bin Kilab, leluhur Muhammad ke-8, mengumpulkan aliansi banyak keluarga Yaman dan membentuk suku Quraisy, suku di mana Muhammad berasal. Keluarga-keluarga ini hanya datang untuk menduduki Mekah di abad ke-5 Masehi. Kota Mekah sendiri dibangun oleh suku Quzah di abad ke-4 Masehi. Muhammad's family is not connected to any Ismailite tribes because Muhammad's family didn't leave Yemen until the 5th century AD, and that's about 1,100 years after the Ismailites disappeared. Muhammad's tribe could not have lived in the same locations as the Ismailite tribes at any time throughout history. Keluarga Muhammad tidak terhubung dengan suku Ismail manapun, karena keluarga Muhammad tidak meninggalkan Yaman sampai abad ke-5 Masehi, dan itu kurang lebih 1.100 tahun setelah keturunan Ismail menghilang. Suku Muhammad tidak mungkin tinggal di lokasi-lokasi yang sama dengan suku-suku Ismail kapanpun sepanjang sejarah. The genealogy fabricated by Ibn Hishaq contradicts the sayings of Muhammad, who expressed his ignorance about his ancestors prior to his 17th ancestor. Silsilah buatan Ibn Ishaq berkontradiksi dengan perkataan Muhammad yang memperlihatkan ketidaktahuannya mengenai leluhurnya sebelum leluhur ke-17. Demikian Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Dondi yang sudah menjelaskan kepada para pemirsa dalam bahasa kaumnya, yakni bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita pelajari dari pernyataan Dr. Rifat Amari. Pertama, Dr. Rifat Amari mengingkari atau tidak sependapat atau bahkan menolak bahwa leluhur Nabi Muhammad SAW itu bersambung nasabnya kepada Ismail. Jadi menurut Dr. Rifat Amari, Nabi Muhammad SAW itu bukan keturunan Ismail, dari suku-suku keturunan Ismail manapun. Dan kita tahu keturunan Ismail itu ada 12 suku besar. Salah satunya adalah Nebayot, kemudian Kedar, Kedema, Masa, dan lain sebagainya. Termasuk juga Yetur dan Kedema. Artinya, dari suku-suku bangsa keturunan Ismail yang 12 suku besar itu, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki hubungan nasab. Artinya, memang menurut pernyataan Dr. Rifat Amari, kalau Nabi Muhammad dianggap sebagai keturunan Ismail, itu tidak bisa dibuktikan menurut sejarah versi risetnya Dr. Rifat Amari. Ini catatan yang kita bisa baca dari pernyataan Dr. Rifat Amari. Yang kedua, Dr. Rifat Amari menegaskan, dan sekali lagi menegaskan, bahkan meneguhkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang bukan keturunan Ismail, tetapi keturunan dari kaum Saba. Atau kita mengenal dalam versi bahasa Inggris dengan sebutan Sabean. Kaum keturunan Sabean, sebagaimana penjelasan Dr. Rifat Amari, itu tempat tinggal mereka, domisili mereka ada di kawasan Yaman. Itulah sebabnya kalau kita mengikuti penjelasan yang diterjemahkan oleh Pak Dondi, minimal para pemirsa paham bahwa Nabi Muhammad SAW ternyata itu keturunan dari kaum Sabean yang tinggal di kawasan Yaman. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang keturunan Quraisy. Tapi keturunan Quraisy ini tidak ada hubungannya dengan kaum Ismail. Namun, kaum keturunan Quraisy yang nasabnya itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW
itu ternyata berasal dari kaum Sabean ini. Jadi catatan yang ketiga ini juga cukup menarik dari pernyataan Dr. Rifat Amari, seorang apologet Kristen dari kalangan Kristen Arab tentunya, menyatakan bahwa suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad SAW itu berasal dari kaum Sabean dari Yaman, yang kemudian mereka itu migrasi ke kawasan Mekah, ke kawasan Hijaz. Ini tentu saja diakui oleh Dr. Rifat Amari, meskipun secara harfiah di situ tidak menyebutkan Hijaz, tapi menyebutkan salah satu kawasan di wilayah Hijaz, yakni Makkah. Dan tentu saja kalau kita mengetahui Makkah, itu tidak lain kawasan yang ada di wilayah Hijaz. Jadi catatan yang ketiga ini juga cukup menarik. Kaum keturunan Sabean, keluarga inti, keluarga besar dari Nabi Muhammad SAW itu migrasi, pindah ke kawasan Hijaz, tepatnya di kawasan Makkah. Catatan yang keempat, dan tentu saja ini menjadi bahan perbincangan di antara para apologet Kristen, bahwa apa yang ditulis oleh Ibnu Ishaq yang menulis Sirah Nabawiyah, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari Ismail, itu dianggap keliru, dianggap salah, dianggap tidak benar karena dinyatakan bertentangan dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Itu catatan yang keempat. Tapi ini ada problem. Apa yang dianggap salah dalam hal ini? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW sehingga itu tidak sama seperti yang tercatat dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang beliau wafat tahun 150 Hijri atau ditulis tepatnya abad ke berapa itu? Abad ke-7 ya, oleh Ibnu Hisham. Baik, itu pernyataan dari buku ini. Oke, kita lanjut Pak Dondi pada slide berikutnya. Slide-nya belum digeser. Silakan Pak Dondi. Kok hilang? Pak Dondi masih di tempat atau di mana? Pak Dondi nggak ada loh. Nggak ada nih Pak Dondi. Oh, mungkin lagi ini. Iya. Lagi ke belakang barangkali. Iya. Oke. Iya, benar. Kita lanjutkan sambil menunggu Pak Dondi. Karena yang mengoperasionalkan Pak Dondi ya. Ini beda siap. Karena baik. Buku Rifat Amiri tadi minimal memberikan informasi kepada kita ada 4 poin ya, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Namun yang menjadi catatan bagi kita ini berkaitan dengan siapa itu kaum Sabean ya. Nah, ini Pak Dondi sudah hadir. Siapa itu kaum Sabean sebagaimana yang dicatat oleh Dr. Rifat Amari ya. Bagaimana penjelasan dari seorang scholar atau seorang akademisi yang bernama Muhammad Asad. Silakan Pak Dondi, dilanjut. Sebentar Pak ya. Ini ya Pak ya, penampakan buku dari Message of the Quran ya Pak ya? Ya, jadi ini yang saya maksud, karya bisa dikatakan sebagai karya magnum opus, tulisan dari Muhammad Asad. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dondi, Muhammad Asad ini adalah nama muslimnya. Nama asli beliau adalah Leopold Weiss. Dia keturunan dari Hungaria,
lulusan dari kampus Wina, Austria, dan bapaknya itu bernama Akiva Weiss. Ini mengingatkan kita salah seorang rabi besar yang bernama Rabi Akiva. Jadi nama bapak beliau itu adalah Akiva Weiss. Beliau juga sebagai menteri luar negeri kalau tidak keliru dari pemerintah Islam Pakistan. Karena beliau juga menjadi warga negara Pakistan pada akhirnya. Dan juga menjadi seorang duta di PBB, United Nations. Latar edukasinya cukup menarik untuk dipahami. Ternyata dia bukan seorang agamawan asalnya. Dia seorang jurnalis yang pakar dalam linguistik, menguasai bahasa Parsi, bahasa Arab, bahasa bahasa Polandia, dan juga bahasa Jerman. Dan tentu saja ini menjadi catatan kita karena tulisan dari Muhammad Asad ini menjadi perbincangan kita. Apa yang termaktub di dalamnya? Silakan dilanjutkan Pak slide-nya. Nah, di dalam karya ini, di dalam karya The Message of the Quran, karya dari Muhammad Asad, ketika menjelaskan surah yang ke-27. Surah ke-27 itu surah An-Naml. Pada ayat yang ke-30, khususnya ya, itu menceritakan satu sosok perempuan yang mendapatkan surat istimewa dari seorang raja dari kalangan Bani Israel yang bernama Sulaiman atau Shlomo HaMelech alaihi salam. Pada ayat yang ke-30 itu, ayatnya sederhana sebenarnya. Kemudian kalau dibacakan, qalat ayyuhal mala'u inni ulki ilayya kitabun karim. Kalau diterjemahkan, ia sang perempuan yang berkuasa itu, maksudnya the Queen of Sheba, itu berkata, qalat, telah berkata the Queen of Sheba, Ratu Sheba, atau dalam Islam dikenal namanya sebagai Ratu Balqis. Qalat, dia berkata, ayyuhal mala'u inni ulki ilayya kitabun karim. Wahai para pembesarku, sesungguhnya telah dicampakkan kepadaku satu surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia itu dari Sulaiman dan sesungguhnya ia itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Coba diperbesar ini teksnya, saya tidak bisa melihat. Nah, baik. Pada catatan kaki itu, catatan kaki yang ditulis oleh Muhammad Asad, siapa itu the Queen of Sheba? Ternyata beliau menjelaskan secara detail, di situ ada the people of Sheba, kaum Sheba. Jadi konteksnya ayat itu berbicara mengenai Ratu Sheba yang namanya dikenal Ratu Balqis, dan itu berasal dari kalangan kaum Sheba. Kaum Sheba itu siapa? Nah, ternyata di sini beliau menjelaskan secara detail, kaum Sheba itu disapa dengan istilah Sabayans, kaum Saba, ya. Dan ini dikaitkan dengan Ratu Sheba. Artinya apa? Penjelasan yang dinyatakan oleh Dr. Rifaat Amari sebagai seorang misionaris Kristen atau sebagai seorang apologet Kristen, itu ternyata diaminkan juga oleh Muhammad Asad. Dalam arti, memang apa yang dimaksud sebagai Sabean itu maksudnya kawasan Yaman, ya, kawasan Yaman. Jadi Sabean di situ, Sabean menurut Dr. Rifaat Amari itu sama persis seperti apa yang dinyatakan oleh Muhammad Asad
berkaitan dengan kaum keturunan Syaba yang ada di kawasan Yaman. Dan itu merujuk pada kaum keturunan yang tentu saja ini mengagetkan kita. Kalau kaum Syabean, dan itu Ratu Sheba dari kalangan mereka, berarti Ratu Sheba atau kaum Syabean di sini yang dimaksud adalah keturunan Abraham, bukan keturunan dari Kush atau dari kalangan Afrika. Kalau kita cermati di dalam kitab Kejadian pasal 11, pasal 10 ayat yang ke-6 disebutkan begini. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Sheba, Hawila, Syapta, dan lain-lain. Ayat ini disebutkan mengenai Sheba, tetapi ini keturunan Ham. Tapi kalau ini dikaitkan dengan keturunan Ham, apa yang ditulis oleh Muhammad Asad itu tidak tepat. Justru yang disebutkan oleh Muhammad Asad bahwa penyebutan kaum Sabean ini terkait mengenai Ratu Sheba. Jadi tidak ada hubungannya dengan kaum Ham dan tidak ada kaitannya dengan keluarga besar Namrud. Tapi ini ada kaitannya dengan keluarga besar Ratu Sheba. Di sini ada dua hal yang kontradiktif. Kalau kita pernah mendapatkan penjelasan bahwa Ratu Sheba itu bagian dari keluarga keturunan Ham, itu tidak benar. Tidak bisa dikonfirmasi dari data sejarah. Justru ini dikonfirmasi menjelaskan bahwa Ratu Sheba terkait dengan keturunan Abraham, bukan keturunan dari Namrud. Ini yang menjadi catatan. Oke, slide berikutnya Pak Dondi. Nah, ini penjelasan dari salah satu buku tulisan Santo Jerome yang nama beliau dikenal dengan sebutan Hieronimi. Judul karya beliau Questiones Hebraicae in Libro Genesios, yang diedit oleh Paule de Galarde. Ini diterbitkan tahun 1868 dan saya ambil ringkasnya ya, sebagaimana yang ada di sini begini. Dalam beberapa dokumen tulisan karya berbahasa Yunani, itu ada beberapa sejarawan yang lahir sebelum era Masehi dan lahir di awal Masehi. Salah satunya misalnya Diodorus, itu meninggal tahun 30 sebelum Masehi, menyebut kaum Sabayoi itu di kawasan Yaman, ya. Kemudian Strabo yang meninggal tahun 21 Masehi menyebut kaum yang ada di kawasan Yaman, di kawasan Arabia Felix dengan nama Sabayon. Yosefus yang meninggal tahun 100 Masehi itu menyebut suatu kaum yang tinggal di kawasan Yaman dengan sebutan kaum Sabakines. Santo Jerome, ini Bapak Gereja yang tentu saja sering saya kutip ini dan juga dipelajari oleh para pemirsa. Beliau wafat tahun 420 Masehi, menyebutnya dengan istilah kaum Saba. Di kawasan Yaman itu, kaum Saba. Kemudian Ptolemeus dalam petanya, yang beliau wafat tahun 1700 Masehi, ini berarti abad kedua, menyebut dengan sebutan kaum Sabai. Ya, semuanya ini mengkonfirmasi adanya satu komunitas yang tinggal di kawasan Yaman dan mereka itu ada jejak peninggalannya, yakni berupa inskripsi-inskripsi yang disebut oleh para ahli dengan sebutan South Arabian language, jadi bahasa Arab Selatan, atau Ancient South Arabic language, bahasa Arab Selatan kuno. Jadi bahasa Arab dialek selatan dan itu masa kuno. Disebut dengan bahasa Sabean. Nah, sekali lagi dalam bukunya Yosefus itu menegaskan dengan sebutan kalimat Sabakines, ya, dengan istilah yang dipakai Sabakines, nasabnya itu bersambung kepada Ketura.
Kalau Ketura berarti itu istri Abraham. Dan pada buku Yosefus juga menyebutkan kaum Sabakines itu tinggal di kawasan Troglodites. Dan disebutkan juga itu masuk kategori Arabia the Happy atau Arabia Felix yang bahasa awamnya disebut sebagai Arabia Selatan. Santo Yerom juga menegaskan bahwa kaum Saba dalam bahasa Latin itu nasabnya juga bersambung kepada Ketura. Berarti ini keturunan Abraham. Dan faktanya kaum Saba menurut Santo Yerom itu tinggal di kawasan Troglodiutes atau disebut Eudaimon. Ini hampir sama sebagaimana disebutkan oleh Yosefus, yakni Troglodites. Hampir sama. Jadi ini ada kesamaan pemahaman antara Santo Yerom yang wafat tahun 420 Masehi sebelum era Islam dan juga Yosefus yang wafat tahun 100 Masehi, jaraknya cukup lumayan ya, hampir 400 tahun dari Santo Yerom. Juga menyebutkan kawasan yang sama, yakni kaum Sabakines tinggal di kawasan Troglodites atau Arabia Selatan. Ini sekali lagi menjadi catatan menarik bahwa sekali lagi ini fakta yang bisa kita hadirkan dalam dokumen-dokumen melintas batas zaman, melintas batas bahasa. Minimal 2 bahasa di sini yang dipaparkan. Ada bahasa Yunani dan ada bahasa Latin, ya. Dan ini semua dokumen sebelum era Islam. Oke, lanjut Pak Dondi. Nah, apa yang tadi saya jabarkan bahwa kaum Saba itu tinggal di kawasan Troglodites itu memang terkonfirmasi bahwa kaum Saba ini keturunan dari Abraham. Di mana itu kita bisa lihat pada teks bahasa Latin ini. Coba cermati secara perlahan, di situ dijelaskan ada salah seorang istri Abraham yang bernama Etnomen us Ketura. Namanya adalah Ketura. Di sini disebutkan nama-nama anak dari Ketura itu, yakni Zamram, Ioksan, Etmedan, Etmadian, dan Yesbok, dan Sue. Ya. Et Ioksan genuit Saba et Dedan. Dan Yoksan itu memperanakkan Saba dan Dedan. Dan salah satu dari cucu-cucu Abraham melalui anak-anak Ketura ini nanti muncul misalnya Gefar dan Abida, Alida, dan lain sebagainya. Termasuk juga Saba di sini. Jadi Saba di sini dalam bahasa Inggris menjadi Sabeans, ya, orang-orang Sabean. Tinggal di mana ini? Tinggal di kawasan yang disebut sebagai Troglodites di sini. Coba perhatikan itu. Teks yang bahasa Inggrisnya juga saya tunjukkan. Dan itu sampai ke kawasan Laut Merah. Kawasan itu disebut sebagai Eudaimon. Yang mendekati jaraknya itu sampai ke perbatasan Laut Merah. Laut Merah dalam bahasa Latin itu disebut dengan Rubrum. Nanti saya jelaskan ya pada slide berikutnya. Oke, lanjut Pak Dondi. Nah, ini juga menjadi sebuah tanda ya bahwa mereka ini terkait dengan wilayah selatan ya. Wilayah selatan itu tidak bisa ditafsirkan lain kecuali mengacu pada kawasan Arabia Selatan. Nah, ini sekali lagi mengutip dari pernyataan Yerom dalam bukunya Questiones Hebraicae in Libro Genesiois. Disebutkan ada teks yang mengacu pada keturunan Ishmael, ya, termasuk kaum Nabatea itu. Dan yang spesial di situ disebutkan et Teman ad Austrum. Jadi anak-anak Ishmael disebutkan salah satunya Teman ad Austrum. Artinya Teman anak Ishmael ini tinggal di kawasan Arabia Selatan, ya. Ad Austrum itu artinya selatan. Dan juga dalam bukunya Yerom yang lain, yakni teks Vulgata, ketika menyebutkan ratu dari selatan,
itu dengan istilah bahasa Latin Regina Austri. Surget in iudicio cum viris generationis huis. Artinya ada ratu selatan di sini. Ya, Regina Austri, surget yang akan dibangkitkan. Maksudnya ratu selatan itu siapa? Nah, ini penjelasan di kalangan gereja menegaskan ratu selatan ini tidak lain mengacu kepada Ratu Sheba. Ratu Sheba. Ya, Ratu Sheba. Nah, ini kata yang dipakai sama oleh Yerum. Kalau berkaitan dengan Teman, di kawasan selatan disebut Teman ad Austrum. Tapi Ratu Selatan ini dengan istilah Regina Austri. Ingat bahasa Latin, Austri dan Austrum itu maksudnya sama. Artinya kawasan selatan. Jadi, ini tidak bisa ditafsirkan lain. Kecuali bahwa Ratu Sheba itu tinggal di kawasan Arabia Selatan, bukan di selatannya dari Arabia Utara. Jadi tidak bisa ditafsirkan ini selatannya dari kawasan Arabia Utara, bukan itu. Tapi maksudnya adalah Arabia Selatan. Arabia yang bagian selatan, yakni Yaman. Bukan kawasan Arabia Utara bagian selatan, bukan itu maksudnya. Ya, oke, lanjut sekarang. Nah, ini untuk membuktikan apa benar bahwa Ratu dari Selatan, Regina Austri, sebagaimana yang tertulis dalam teks Vulgata Latina, itu sepaham dengan teks Peshitta. Kita bisa lihat pada Matius pasal 12 ayat 42. Silakan siapa? Maulana Zli Jaharia, silakan baca. Yosef Hayi Ismaili. Oke, suara saya, suara saya ya, ada? Dengar. Ada? Ya, dengar. Oke, Silakan dibaca. saya coba baca ya. Ya. Matius pasal ke-12 ayat yang ke-42 situ berbunyi malkhto detamno takum bedino am sarbeto hode wat khabih detomen abreh dar'o deteshma khab mateh daslehmon waho deatir men slemon horko. Nah, itu kita cermati ya, itu bukan bahasa Arab, tapi ada kemiripan dengan bahasa Arab karena ini dari teks Peshitta berbahasa Suryani atau bahasa Siriak. Dan bahasa Siriak di sini tertulis jelas ungkapan yang dipakai adalah malketo detemno, artinya ratu dari Teman. Temno. Detemno itu maksudnya Teman dalam bahasa kita, ya. Kalau disebut Temno sama dengan Teman, sama dengan Yaman, itu tidak bisa ditolak dari sisi kajian linguistik. Makanya di sini disebutkan Malketo, artinya Malikah. Malikah itu arti harfiahnya ratu. Kalau Malik itu raja, kalau Malikah ratu. Ini Malketo detemno. Ini karena ditulis dalam bahasa Lesono Suryoyo. Bukan bahasa Lesana Suryaya, tapi Lesono Suryoyo dialek bahasa barat. Suryani bahasa dialek barat. Dan ditulis dengan aksara Estrangelo, bukan ditulis dalam aksara Madan Hoyo. Betul ya? Maulana Zakaria atau Serto ya. Ya, sorry, Serto. Jadi ini bukan Madan Hoyo tapi Serto. Jadi disebutkan Malkheto detemno, artinya ratu dari Teman, ratu dari Yaman, ratu dari selatan. Ini
tentu saja menjadi bukti akurat bahwa teks Peshitta ketika menyebut istilah selatan itu tidak mengacu pada kawasan wilayah Arabia Utara bagian selatan, bukan mengacu pada kawasan Arabia Petra bagian selatan, tetapi merujuk pada kawasan Arabia Felix atau kawasan Arabia Selatan yang disebut Yaman. Mungkin saudara-saudara yang tidak paham dalam istilah yang saya pakai, tentu saja ini saya jelaskan hati-hati. Maksud Arabia Utara itu ya kawasan Yordan, kawasan Sinai, kawasan Palestina bagian selatan itu, bukan itu lokasi dari kaum Sheba. Tapi kaum Sheba itu Ratu Selatan ini maksudnya di Arabia Selatan, di Arabia yang kita kenal sekarang Yaman, ya. Oke, lanjut sekarang. Slide berikutnya. Nah, ini tentu saja cukup menarik untuk diperbincangkan karena ini kedua-duanya sama-sama sebagai seorang apologet. Yang namanya Jimmy Jeffrey itu seorang apologet Kristen dari Indonesia. Menyatakan bahwa keturunan Abraham, yakni kaum Sheba itu salah satunya, itu hanya tinggal di kawasan Arabia Utara di sini yang ada tanda-tanda bulatan merah itu, hanya di situ saja. Tidak sampai ke arah selatan, tidak sampai ke arah Hijaz, apalagi ke arah Yaman, tidak sampai ke arah sana. Itu menurut Jimmy Jeffrey. Tapi menurut Dr. Rafat Amari menegaskan bahwa kaum Sabayan itu adalah di kawasan Yaman. Kalau kawasan Yaman berarti Arabia Selatan di sini. Ini Arabia Selatan yang disebut Yaman. Makanya Rifat Amari sebagai seorang apologet Kristen dari kalangan kekristenan Arab menegaskan keluarga Nabi Muhammad SAW itu nasabnya bersambung kepada kaum Sabean dari Yaman. Yaman itu di kawasan ini, Arabia Selatan. Sementara Jimmy Jeffrey yang tentu saja menjadikan karya Dr. Rafat Amiri sebagai rujukan justru bertolak belakang dengan pernyataan Rafat Amiri yang menegaskan kaum Sabean itu tinggalnya di kawasan utara di sini. Berarti ini sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang di antara dua orang ini, ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini pernyataan dari seorang akademisi atau seorang sarjana yang pakar dalam bidang Islamic and Arabic Studies, dan beliau dikenal dalam lingkungan akademisi, ya, bukan lingkungan apologet Kristen. Meskipun dia beragama Kristen, tetapi dia dari kalangan Kristen Arab, justru membantah pernyataan Dr. Rafat Amari yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan keturunan Ismail. Tetapi mungkin ini akan dibahas pada satu season yang lain. Tapi yang paling penting di sini ada satu pernyataan lain dari Profesor Irfan Syahid itu, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Dr. Rafat Amiri berkaitan dengan siapa itu kaum Sabean. Nah, di poin yang pertama ini, silakan Pak Dondi bisa dibacakan. Ada angka 1 itu, silakan diterjemahkan dalam bahasa kita. Suaranya belum muncul, Pak Dondi. Nestorius' conception of the ethnography of South Arabia is biblical and consists in the application of the concept of the family of nations to the peoples of that part of the Near East as he derives the Sabaeans or the Himyarites
as this came to be called from Abraham and Keturah. Konsep daripada Philostorgius dari etnografi Arabia Selatan itu Alkitabiah dan mengandung di dalam aplikasi konsep daripada keluarga bangsa-bangsa daripada orang yang menjadi bagian daripada Timur Dekat, sebagaimana dia berasal dari Sabayan atau Himyarites, sebagaimana disebut belakangan dari Abraham dan Keturah. Jadi pada poin pertama ini buku bukan buku Rifat Amari, tapi buku karya dari Profesor Irfan Syahid ini juga menjadi rujukan Pak kalangan apologet Kristen. Tapi ada sesuatu yang menarik bahwa bicara mengenai suku-suku yang ada di kawasan Arabia Selatan, ya disebutkan Ethnography of South Arabia, yakni suku bicara mengenai etnografi ya, suku-suku di kawasan Arabia Selatan itu memang sangat alkitabiah, sangat biblical, sangat sesuai dengan apa yang dinarasikan di dalam Alkitab. Dan ini berbicara mengenai konsep keluarga, konsep mengenai keluarga bangsa-bangsa. Maksudnya bangsa-bangsa itu kan ada nenek moyangnya masing-masing. Misalnya kalau kaum Sabean berarti nenek moyangnya adalah Saba. Kalau misalnya kaum Midian, nenek moyangnya adalah Midian. Kaum Kedar, nenek moyangnya adalah Kedar. Nah, ini yang dimaksud sebagai family of nation, keluarga bangsa-bangsa. Atau mungkin lebih tepatnya dengan istilah table of nation, tabel bangsa-bangsa. Dan ini lebih khusus mengacu pada mereka yang tinggal di kawasan Arabia Selatan itu yang disapa sebagai kaum Sabean. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Rafa'at Amari yang menyebut kaum Sabean sebagai asal-usul dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum Sabean ini yang ada di kawasan Arabia Selatan itu dikenal mereka ini memang berasal dari Abraham melalui Keturah. Ini jelas. Jadi tidak bisa disangkal lagi apa yang dikatakan oleh Dr. Rifat Amari. Meskipun Rifat Amari atau Rafat Amari mengingkari bahwa Nabi Muhammad nasabnya tidak ada hubungan dengan Ismail, tetapi jelas pada pernyataan Dr. Rifat Amari mengakui bahwa kaum Sabean itu nasabnya sambung kepada Abraham melalui Keturah. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad SAW bukan keturunan Ismail, tetapi mereka tidak bisa menolak bahwa Nabi Muhammad SAW keturunan Abraham melalui kaum Sabean. Dan ini tentu saja tidak bisa diganggu-gugat lagi karena data yang dipakai menyatakan demikian. Nah, dalam dokumen Islam, saya belum jawab ya, ini baru dokumen mereka sendiri, dokumen di kalangan kaum apologet. Apakah ini bisa dinalar secara historis? Memang Islam juga membuktikan bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW memang itu dari pihak ibu, ya sekali lagi dari pihak ibu itu berasal dari kawasan wilayah Yaman. Memang. Dan itu migrasi ke kawasan Hijaz. Kemudian dari pihak bapak, kalau dalam tradisi Islam, itu mengacu pada keturunan Ismail. Jadi kalau dari sisi ibu, Nabi kita Muhammad SAW memang ada kaitan dengan kaum Sabean di situ. Ada kaitan dengan kaum Sabah. Dan tentu saja ini tidak menghilangkan jejak bahwa Nabi kita punya jalur, bukan satu jalur, tapi beberapa jalur. Dari jalur Ismail kita ada, meskipun kaum apologet Kristen mengingkarinya, tetapi dari jalur ibu, justru kaum Kristiani tidak bisa menolak, karena memang itu berasal dari keluarga besar kaum Sabah. Dan
Kalau seandainya ini dikait-kaitkan dengan keluarga besar Raja Namrud, malah tidak ada hubungan sama sekali. Justru kalau dikaitkan dengan Ratu Sheba, malah bisa dikonfirmasi dari dua pernyataan kaum Kristiani sendiri. Yang pertama, Profesor Irfan Syahid, bahwa kaum Sabean itu tinggal di kawasan Yaman, dan itu keturunan Ketura. Sedangkan Dr. Rafat Amari yang mengingkari bahwa nasab Nabi kita itu terhubung dengan kaum Ismail, ternyata menyebutkan nasab Nabi kita itu terhubung dengan kaum Sabean. Dan kaum Sabean ini tinggal di kawasan Yaman. Berarti ini senjata makan tuan. Jadi kalau bukunya Dr. Rifat Amari dipakai sebagai rujukan dan karya Profesor Irfan Syahid juga dipakai rujukan, justru semakin membenarkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW keturunan kaum Sabean di Yaman, dan kaum Sabean di Yaman itu adalah keturunan Abraham melalui Ketura, dan dari situ muncul Ratu Sheba. Berarti Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keluarga besar Ratu Sheba dan bukan berasal dari keluarga besar Raja Namrud sebagaimana yang diasumsikan oleh Jimmy Jeffrey. Oke, itu penjelasan yang saya sampaikan tadi. Oke, lanjut Pak Dondi. Nah, ini peta yang kita bisa konfirmasi yang dibuat oleh Ptolemeus ya pada abad pertama Masehi. Di situ kata-kata yang dipakai bukan dalam versi bahasa Arab ya, tapi dalam versi bahasa Latin ya. Di situ ada kata atau wilayah yang namanya disebut Catramonitae ya, bagian paling barat, bawah bagian paling barat. Di situ ada Catramonitae. Itu bahasa Arabnya itu sama dengan Hadramaut. Catramonitae itu Hadramaut. Bahasa Ibraninya Hazarmawet. Bahasa Latinnya menjadi Catramonitae. Di kawasan ini juga ditulis ada nama Sabai. Sabai. Ini kaum Sabah di sini. Orang Sabean. Yang di sini berasal the Queen of Sheba. Ratu Sheba. Dari sini. Ini kawasan Arabia Selatan ini. Hadramaut itu kawasan Arabia Selatan. Atau yang disebut dalam bahasa Ibrani, yakni dengan istilah Teiman. Di situ ada kawasan juga yang dihuni oleh suku bangsa yang nanti kawasannya itu disebut dengan istilah Elesara. Elesara itu ternyata Arabisasi dari istilah Al-Ashir. Kawasan Al-Ashir itu sampai sekarang berada di kawasan Arabia Selatan. Al-Ashir, Elesara. Ya. Kemudian kita lihat lagi di atasnya nama Sabai, agak ke utara dikit, di situ ada muncul nama Lata ya. Di atasnya ada Doreni, Mokrite, yang tulisan kecil itu ada Latai. Itu ternyata mengacu pada kaum Letushim atau Banu Laith kalau bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya Letushim, bahasa Arabnya Banu Laith, bahasa Latinnya menjadi Lata. Ini kawasan di wilayah Arabia Selatan. Dan itu mengacu pada keturunan Abraham dari istri yakni Ketura. Berarti anak-anak Ketura ada di sini semua. Dan supaya khusus kaum Sabean ini, Ratu Sheba dari wilayah ini. Di kawasan Arabia Selatan. Nah, di bagian yang paling akhir di situ, paling bawah maksudnya, yang warna merah itu ada tulisan apa itu? Mare Ruprum. Mare Ruprum itu arti harfiahnya yang disebut bahasa kita Red Sea atau Laut Merah. Jadi Laut Merah itu sampai ke kawasan ini bukan hanya di kawasan utara saja, tapi sampai ke kawasan Arabia Selatan di sini. Jadi ini satu kesimpulan yang justru menjadikan berkat bagi kaum muslimin. Meskipun karya apologet yang ditulis oleh Dr. Rifat Amari itu dikonsumsi dalam rangka untuk
mendiskreditkan Islam, justru dari buku itu umat Islam mendapatkan berkah. Berkah apa? Menegaskan bahwa memang kaum Sabean dari Yaman yang dari situ muncul Ratu Sheba, ternyata dari nasab itulah Nabi Muhammad SAW juga berasal. Selain juga dari Ismail. Jadi kesimpulannya sederhana, kalau mereka menolak bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Ismail, ternyata mereka tidak bisa membantah bahwa Nabi Muhammad juga keturunan Abraham. Melalui siapa? Melalui ketura dari kaum Sabean, kaum Saba ini. Jadi mau berkilah apalagi tidak bisa menghindar. Ini sudah fakta yang tidak bisa ditolak lagi. Ini fakta sudah terang benderang. Mau ditolak apa lagi? Dan kita bisa berargumentasi Nabi Muhammad SAW itu pertama dari nenek moyangnya dari keturunan Ham itu memang ada, yakni dari Hagar. Hagar itu keturunan Ham. Tetapi apakah itu sesuatu yang negatif? Kalau nasab Nabi sambung kepada Hagar keturunan kaum Ham, apakah itu sesuatu yang negatif? Jawabannya tidak. Meskipun keturunan Ham, ternyata bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi Yusuf, anak keturunan Yusuf, yakni Bnei Efraim dan Bnei Manasye, itu juga berasal dari kaum keturunan Ham. Karena istri Yusuf itu orang Mesir, sama seperti istri dari Abraham, Hagar, itu dari Mesir. Masalahnya, suku Efraim dan suku Manasye, keturunan Yusuf, mengapa mendapatkan pengakuan sebagai Bani Israel? Salah satu di antara suku-suku Bani Israel. Artinya, keturunan Ham tidak harus dinilai secara cacat dalam hal ini. Kalau dinilai secara cacat, Abraham itu mendapatkan Ismail dari Hagar sebagai keturunan Ham, mengapa kita tidak menilai cacat kaum keturunan Manasye dan kaum keturunan Efraim, yakni anak cucu dari Yakub yang juga mendapatkan keistimewaan sebagai istilah sebutannya Bnei Yisrael. Jadi keturunan Ham itu ada bukti, nasab Nabi kita ada bukti ke sana. Yang kedua, kaum keturunan Sabean, nasab Nabi kita juga nyambung ke situ juga. Bahwa beliau keturunan Sabean dan itu otomatis juga keturunan Abraham. Ya. Jadi keturunan Ham iya, keturunan Abraham juga iya kaum Sabean. Apalagi dalam dokumen Islam, beliau juga dikenal sebagai keturunan Ismail dan Ismail itu keturunan Abraham. Dan ini saya kira cukup menjadi bukti yang sangat kuat bahwa data-data ini tidak bisa ditolak. Oke, saya kira itu pengantar dari saya, Pak Dondi. Masa pengantar, Pak? Udah jelas begini, Pak? Udah, mari saya lanjut jawab. Nanti kalau pengantarnya udah jelas begini, nanti gimana yang intinya, Pak? Pengajarnya udah kayak gini. Iya, saya aja udah nggak tahu. Udah kayak gini tadi. Nah, coba dicermati ya. Kalau Pak Doni itu benar-benar serius mengikuti apa yang saya jelaskan dari teks Pesita tadi, yang dibaca oleh Yitro, bahwa teks Pesita itu kan sebenarnya teks yang tidak diragukan lagi keabsahannya, meskipun ada perselisihan ya. Ada yang menganggap teks Pesita itu bahasa aslinya memang bahasa Aramaik, ya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Sementara pihak yang lain mengatakan teks aslinya itu dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Suryani. Oke lah, ini perdebatan internal saudara kita kaum Kristiani. Tetapi ini kalaupun dianggap sebagai teks terjemahan, itu terjemahan yang sangat spesial karena mendekati sebagai teks asli, yakni bahasa Suryani. Dan itu kata yang muncul ketika menyebut Ratu Selatan itu dengan sebutan Yaman loh, Teman. Coba
ditampilkan teks yang huruf-hurufnya dalam versi Ibrani. Injil Matius dalam bahasa Ibrani. Coba cek Pak Dondi. Biar nanti dibaca oleh Yitro. Nah, silakan Yitro. Ini jelas kan? Kalau dibunyikan, jelas apa? Malkat teman. Jelas. Iya kan? Coba baca teks ini secara lengkap. Ya. Oke, Matius pasal ke-12 ayat yang ke-42 dalam bahasa Ibrani ya. Ya. Malkat teman takum bamishpat aim hador haze wetarsia atau kibaa mikse haaret lismoa et hahmat shlomo wehinne gadol mislomo kan. Ya. Jadi ringkasnya di situ, Ratu Selatan itu secara tegas dalam bahasa Ibrani disebutkan Malkat Teman Takum. Ratu dari Teman itu akan dibangkitkan, akan bangkit. Jadi maksudnya dibangkitkan, akan bangkit di hari penghakiman tadi ya. Jadi jelas di sini Ratu dari Teman. Kalau Ratu dari Teman itu maksudnya Ratu dari Yaman. Ratu dari Selatan. Jadi Teman itu artinya Yaman, bukan menunjuk pada kawasan Yordania bagian selatan, bukan kawasan Sinai bagian selatan, bukan kawasan Palestina bagian selatan, tapi kawasan Yaman yang terletak di Arabia Selatan. Jadi kalau ada apologet Kristen menyebutkan Teman di situ mengacu pada kawasan Arabia Utara, sangat salah, sangat keliru. Teks Ibrani jelas menyebutkan Malkat Teman Takum, Ratu dari Selatan itu akan dibangkitkan. Nah, coba cek lagi yang versi bahasa Suryani, tapi dialek Madan Hoyo. Silakan Pak Dondi, ada nggak? Versi apa Pak? Versi apa Pak? Suryani. Tulisan Suryani Timur. Yunani Timur. Suryani. Suryani. Aramaik Timur. Saya nggak ada Pak itu Pak. Belum saya kirim ya? Seingat saya sudah sih. Sebentar ya. Sebentar. Yang sebentar. Yang tadi Bapak kirim terakhir ya? Iya. Sebentar Pak. Ada Pak. Ini Pak ya? Itu masih bukan. Itu yang tadi. Coba dicek di WhatsApp. Coba cek. Sebentar. Oh ya nih. Oke. Kalau ini bahasa Ibrani, Malkat Teman Takum, Malkat Teman di sini. Ini bahasa Ibrani. Ya, sebentar Pak. Nah. Ya, ini apa ya? Ya. Nah, ini bukan pakai aksara Estrangelo, juga bukan pakai aksara Serto, tapi ini pakai aksara Suryani yang disebut Madan Hoyo. Nah, di situ disebutkan apa? Istilah yang sama, yakni Malkata de Temna. Disebutkan Malkata de Temna. Temna, Teman kalau bahasa Ibraninya. Di sini Temna. Coba bisa dibaca secara lengkap, Yitro, silakan. Oke, siap. Matius pasal 12 ayat yang sama ya. Oke. Malkata de Temna takum badina am sarbata hade wat khabi ditat men ivre dar'a datisma hikmateh daslehmon
das Lehmon, waha ditir menslimon harka. Ya, terima kasih. Jadi di sini jelas ya ayatnya menyebutkan mal khatadatemna takum. Mal khatadatemna takum itu maksudnya ratu dari Teman bangkit. Ya. Bangkit di masa penghakiman nanti, dibangkitkan di masa penghakiman nanti bersama generasi kaum Yahudi ya pada masa itu. Untuk apa? Untuk penghakiman. Di situ teks itu berlanjut. Mengapa sampai dikisahkan mengenai Malkhata de Timna, ratu dari selatan itu? Karena ratu dari selatan itu detisma hikmatih deslemon. Detisma hikmatih deslemon. Karena ratu selatan itu mau mendengar hikmah dari Sulaiman, deslemon. Dari bahasa Suryani itu Slemon, bahasa Slemon, bahasa Arabnya Sulaiman, bahasa Ibraninya Shlomo. Jadi ini menjadi bukti bahwa Ratu Sheba itu dari Teman, dari Yaman, dan itu kaum keturunan Sabean. Siapakah mereka? Kaum keturunan Abraham melalui Ketura. Jelas di situ. Pak Dandi, barangkali ada yang mau ditanyakan? Iya, ini yang jadi apa namanya Pak? Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya Teman, di terjemahan bahasa Indonesia jadi selatan ya Pak ya? Iya. Dalam bahasa Ibrani-nya Teman. Bahasa Suryaninya Temna. Temna itu artinya selatan. Ini saya tampilkan yang bahasa Indonesia nih Pak, supaya para pemirsa juga mungkin punya bayangan ya Pak ya. Ya. Sebentar. Nah ini, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya. Di Babel Habakkuk juga saya cek juga itu berasal dari kata notos ya Pak ya. Ya. Notos itu diterjemahkan memang selatan begitu Pak ya. Iya. Nah ini kira-kira penjelasannya bagaimana Pak dari kata Teman diterjemahkan dari menjadi selatan gitu, padahal Yunaninya notos gitu. Nah, di sini ada sesuatu yang memang menarik untuk didiskusikan. Kalau kita merujuk pada teks Peshitta itu kan sebenarnya dianggap sebagai teks asli di kalangan kekristenan ortodok Assyria ya, dianggap sebagai teks asli. Dan kalaupun ditolak oleh komunitas Kristen yang lain, itu menjadi urusan internal di kalangan kekristenan. Tapi yang menjadi bahan diskusi kita, kenapa pada teks yang ditulis dalam bahasa Suryani, baik itu versi barat, maksudnya versi teks Peshitta dialek barat, ataupun teks Peshitta dialek timur, itu semuanya atau keduanya menggunakan istilah Temna. Artinya Temna itu ya Yaman, tidak mengacu pada sekedar kawasan selatan, tapi kawasan Yaman. Itu semakin lebih jelas. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa Latin, memang hanya menyebutkan Austri, selatan. Jadi kalau selatan dalam arti Austri, bahasa Latin, itu masih umum. Selatan yang bagian mana? Masih banyak perdebatan ya. Masih banyak sesuatu yang diperdebatkan. Tapi kalau sudah disebut Temna atau Teman, tidak ada perdebatan lagi. Sudah fix. Itu mengacu pada kawasan selatan, yakni diidentifikasi sebagai Yaman. Dan itu sangat tidak memungkinkan multi interpretasi. Kalau selatan maksudnya bukan Yaman, itu mungkin bisa berkilah. Oh iya, memang selatan, tapi yang dimaksud bukan Yaman. Orang boleh berkilah seperti itu, boleh membantah seperti itu. Tapi kalau orang berkata Yaman itu bukan selatan, tidak mungkin. Yaman itu pasti selatan.
Tapi kalau selatan belum tentu Yaman. Jadi perspektif itu membantu kita untuk mendapatkan makna yang fix, tidak bisa dipelintir lagi. Jadi kalau sudah Yaman pasti selatan, tapi kalau selatan belum tentu Yaman. Itulah sebabnya Jimmy Jeffrey sejak awal bersikukuh bahwa Ratu Sheba itu tidak ada kaitan dengan Abraham. Sheba itu dikaitkan dengan Raja Namrud. Padahal tidak demikian. Justru membuktikan dari penjelasan Dr. Irfan Syahid menegaskan kaum Sabean di Yaman itu adalah keturunan Abraham. Dan Dr. Rifat Amari semakin menegaskan bahwa orang-orang Sabean itu di Yaman. Dan tidak lain itu mengacu pada nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Sudah clear kan? Meskipun dia mengingkari Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail, tetapi dia tidak bisa menolak bahwa Nabi Muhammad keturunan Abraham. Iya kan? Semakin jelas tuh. Iya. Ya benar. Benar. Nah, Pak benar Pak Dondi, supaya nggak lupa. Masih ingat istilah teman dalam bahasa Ibrani? Dalam Habakuk pasal 3 ayat 3? Habakuk 3:3 ya. Sebentar saya share ya, Pak ya. Coba sebentar saya share. PL Habakuk. Oh, sebentar. Habakuk pasal 3 ayat yang ketiga. Ya, sebentar. Habakuk pasal 3 ayat 3. Nah, ini ya, Pak ya. Ini Pak Ali. Ya. Ya. Ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya bisa multi interpretasi kan? Ya. Iya. Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Selah, keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Dan seterusnya. Kalau ayat ini dalam versi bahasa kita banyak interpretasi, ya. Tapi coba kita cermati kata-kata kunci yang muncul di sini ya. Pertama ada istilah negeri Teman. Negeri Teman ini mana? Apakah ini kawasan yang sudah fix? Kemudian disebutkan pegunungan Paran. Kenapa Teman ini disandingkan dengan Paran? Ya kan? Apakah ini menunjuk pada kawasan yang satu lokasi yang berdekatan? Dan menariknya di sini, penyebutannya tidak terbalik. Bukan Allah datang dari negeri Paran yang Maha Kudus dari pegunungan Teman, bukan begitu. Tapi Teman dulu baru Paran. Apakah ini ada hubungannya dengan pernyataan Dr. Rifat Amari bahwa Nabi umat Islam itu nenek moyangnya dari kawasan Teman kemudian migrasi ke kawasan Paran? Rifat Amari menegaskan itu bahwa Nabi Muhammad SAW nenek moyangnya itu asalnya dari kawasan Teman, kawasan Yaman, kemudian migrasi ke kawasan Paran, yakni kawasan Mekah waktu itu. Memang tidak disebutkan Paran ya, tapi disebutkan Mekah. Tapi kawasan Paran ini sudah dijelaskan oleh Rabi Saadia Gaon bahwa Mekah bagian dari Paran. Jadi kalau semua itu data dikumpulkan, itu membentuk semacam mozaik bahwa itu memang mengacu pada satu narasi besar yang sama. Tapi ini mungkin bagi saudara kita kaum Kristiani tidak diterima ya. Ini nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Oke lah kalau nggak ada hubungannya. Tapi yang jelas negeri Teman itu di mana? Pasti jawabannya di Yaman. Tidak mungkin ada jawaban lain. Tapi kalau di Yaman itu sudah fix. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada pendapat lain. Masalahnya siapa yang terkait dengan masalah negeri Teman ini?
Ini kan persoalan. Siapakah yang terkait dengan negeri Teman ini? Apalagi kalau kita membaca analisa dari Dr. Rafat Amari sendiri, ketika dia menyebutkan nabinya umat Islam itu nenek moyangnya berasal dari Yaman, orang-orang Sabean dari Yaman, kemudian migrasi ke wilayah Mekah, dan Mekah itu sendiri salah satu kawasan dari kawasan Paran. Udah jelas, dan semakin nampak kejelasannya. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Ini rasanya udah makin terbuka ya Pak. Jadi sebenarnya dari pihak mereka sendiri juga ada cocokan ya Pak ya. Ya. Artinya tidak semua penulis dari kalangan kekristenan sendiri setuju dengan satu topik yang sama ya Pak ya. Iya, benar. Dan kita bisa lihat tadi kan pernyataan dari Rifat Amari menegaskan orang-orang Sabean di Yaman itu adalah asal-usul dari nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Itu poin pertama dia. Sementara Dr. Irfan Syahid menegaskan orang-orang Sabean itu adalah orang-orang yang berasal dari keturunan Abraham melalui Ketura, dan itu ada di kawasan Yaman. Berarti sudah semakin menegaskan kan bahwa Nabi Muhammad SAW nasabnya nyambung kepada Abraham. Dari konteks itu jelas kan? Iya. Meskipun Rifat Amari menolak bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ada kaitan dengan hubungannya dengan Ismail. Nah, itu lain cerita, ya. Tapi apa yang dinyatakan oleh Rifat Amari sendiri itu justru menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW memang keturunan Abraham. Fakta real. Pak Ali, bisa saya nanya nggak? Ya, silakan. Apakah yang terkait dengan Teman ini, saya teringat satu nasabnya Rasulullah itu yang dari kakeknya Rasulullah dari Bani Hashim itu, yang memiliki seorang istri yang bernama Salma bin Amr atau Salome. Ya. Itu kalau nggak salah itu dia kan keturunan dari Temonim juga itu yang nasabnya disebutkan dalam bahasa Ibrani itu Resgeluta, yang nasabnya nyambung ke Nabi Daud. Ya, benar. Nah, di sini akan semakin jelas Pak Dodi ya. Saya tanya sekarang, Ratu Sheba itu suaminya siapa? Siapakah istri dari Ratu Sheba? Maksud saya suami dari Ratu Sheba itu siapa? Ternyata dalam tradisi Yahudi dan tradisi Islam sepakat suami Ratu Sheba itu adalah Sulaiman itu sendiri, Salomo. Makanya orang-orang Sabean itu membanggakan diri sebagai, terutama orang-orang Yahudi kulit hitam ya, menyatakan diri adalah sebagai keturunan Sulaiman melalui Ratu Sheba. Itu menjadi pengetahuan umum di kalangan Yahudi. Jadi Ratu Sheba menikah dengan Salomo atau Sulaiman, dan itu kemudian beranak pinak, muncullah orang-orang Yahudi falasa itu atau Yahudi kulit hitam. Dan mereka merasa diri bagian dari keturunan Sulaiman. Apakah mereka ini ditolak oleh orang-orang Yahudi? Enggak, mereka diterima sebagai keturunan Sulaiman, keturunan Bani Israel, meskipun kulitnya hitam. Memang ada persoalan politik ya, yang ada diskriminatif itu ada. Tetapi mereka tetap diakui sebagai nasabnya keturunan dari Bani Israel, meskipun kulitnya hitam. Bahkan kita juga tidak heran, ada orang-orang Yahudi kulit hitam di Indonesia, dari Papua misalnya, itu diakui juga sebagai bagian dari Bani Israel, asal bisa terbukti nasabnya, ya, nasabnya itu mereka punya dokumen itu. Nah, ini salah satu hal yang menjadi clue. Kalau seandainya ya kita membaca dari Injil Matius ya, silsilah yang termaktub dalam Injil Matius, itu disebutkan nasabnya Yusuf bukan ayah kandung Yesus Kristus, tapi suami dari Maria. Yusuf itu kan nasabnya nyambung kepada Sulaiman. Sementara Yesus merasa dirinya lebih besar dibanding Sulaiman, ya kan?
lebih besar dibanding Sulaiman, meskipun dia dihubungkan, bahkan dihubung-hubungkan dengan Sulaiman. Tapi itu silakan nanti Pak Dodi saja yang menjelaskan, bukan saya. Namun yang menarik, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu dinyatakan oleh Dr. Rifat Amari berasal dari kalangan kaum Sabean, dan itu berarti berasal dari keluarga besar Ratu Sheba, bisa kemungkinan Nabi kita sendiri itu tidak bisa dimarginalkan, ada kaitannya dengan Salomo, keluarga besar Salomo, karena memang ada hubungan dengan Ratu Sheba. Apalagi jelas dalam dokumen Islam, istri dari Hashim, yakni Salma binti Amr, Salma ini nama aslinya Salma, itu bukan asli Arab, ini adalah dari kalangan Reshgeluta, dari kalangan Bani Najjar, salah satu suku yang ada di kawasan Yaman, dan mereka ini Bani Israel juga. Ini jadi Nabi kita Muhammad SAW itu nasabnya itu nyambung dari berbagai gen ya. Dari Bani Israel ada berarti keturunan Yakub. Dari Ketura ada berarti keturunan Abraham. Dalam dokumen Islam dia keturunan Ismail, berarti juga keturunan Abraham. Berarti keturunan Shem. Kemudian grandma bukan ibu kandung, grandma, neneknya yang terdahulu, yakni Hagar dari Ham. Berarti dari beberapa macam genealogi Nabi Muhammad SAW itu ada. Jadi tidak salah bilang memang beliau itu untuk semua bangsa, karena darah dari masing-masing bangsa ini ada dalam dirinya, ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya kalau secara dengar nasab begini. udah terhubung banget itu. Iya, dengerin penjelasan Pak Ali saya jadi terkesima gitu Pak. Nah, masalahnya begini Pak Dondi, sekarang ini ada wacana yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu nenek moyangnya dari Sabean, keturunan Sabean. Sabean di situ adalah Sabean, Sabak keturunan Kus, keturunan Ham. Artinya dari keluarga besar Raja Namrud. Itu digiring ke sana. Padahal faktanya dari dua dokumen itu jelas bahwa Sabean di situ, Yaman di situ, menurut Rifat Amari itu di kawasan Arabia Selatan. Sementara bukunya ini siapa? Irfan Shahid ini, bukunya Irfan Shahid ini yang abad keempat ya, menyebutkan bahwa kaum Sabean ini adalah keturunan Abraham melalui Ketura, bukan nasabnya nyambung kepada Ham. Ini dokumen Kristen, dokumen Arab Kristen. Ini bukan seorang apologet Kristen. Dia seorang akademisi, dia seorang sarjana yang tidak ada hubungannya dengan agama. Dan ini menguatkan data itu. Lalu apa lagi yang bisa kita bantah dari sisi ini? Saya kira jelas ya Pak Dondi. Jelas Pak, jelas sekali Pak. Kelebihan jelasnya. Kelewatan maksudnya. Iya. Nah, sekarang untung tadi saya ingat itu yang Reshgeluta itu. Untung tadi saya ingat itu. Ya, Reshgeluta. Namanya saja menarik itu, Salma kan? Nah, kalau kita mengerti linguistik akan paham. Salma itu hurufnya sin, lam, mim, alif maksura, yakni alif bengkong kalau bahasa kita, alif belok, alif bengkok ya, alif bengkok. Huruf ya tidak ada titiknya. Itu menunjukkan nama-nama asing, salah satu dari nama-nama asing, bukan menunjukkan asli Arabnya. Sama seperti Aisyah dalam Quran itu, ain, ya, sin, kemudian ada huruf alif yang bengkok tadi itu. Itu kalau dibaca Aisyah. Dan kita pasti tahu Isa itu bukan Arab kan?
Ya, benar. Musa juga begitu. Musa itu adalah nama asing, bukan Arab. Musa, mim, waw, sin, huruf ya tidak ada titik. Itu disebut alif bengkok. Itu Ya, istilah-istilah asing itu. asing. Nanti suatu saat kita akan tahu ya bahwa di dalam Quran nama Musa itu bisa dibaca dengan nama Mose. Namanya Mose. Sekalipun Qurannya Arab gitu. Iya, nah boleh kita baca itu. Saya punya Qurannya itu. Jadi dibaca Siap. Mose. Masya Allah. Atau sebentar ya, saya tunjukkan ya, sebentar ya, supaya nggak penasaran ya. Boleh Pak. Iya, Boleh, Pak. siap. Bentar. Boleh. Waduh, kayak gini mah. Loh. Nah, loh. Sebentar ya, saya mau bacakan teks Quran biriwayah Khalaf an Hamzah ya. Biriwayah Khalaf di qiraah Hamzah. Di situ nanti akan muncul nama yang tentu saja agak asing bagi kita ya. Sebentar. Nah, ini saya bacakan dari surah An-Nazi'at ya. Saya bacakan dari surah An-Nazi'at ya. Saya baca mulai ayat ini saja. Saya baca mulai ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah hal ataka haditsu Musa إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. Nah, coba gitu. Jadi yang dibaca itu hal ataka haditsu Mose. Jadi dibaca Mose, boleh kita baca Mose. Jadi kalau dibaca Mose itu sama dengan bahasa Ibrani Yadabber Moshe lebene Israel. Moshe. Ini Quran. Saya tidak baca dari teks yang lain. Ini Quran. Ya. Di riwayah Khalaf an Hamzah. An-Naziat ayat keberapa ya Pak Lia? Sebentar. An-Naziat ayat ke-15. Hal ataka hadits Mose. Ayat ke-15 ya. 15. Ya. Kalau biasa kita baca Musa. Ini saya perkenalkan Mose. Bukan Musa, tapi Mose. Pak Doni barangkali baru tahu ini ada nama Mose dalam Quran. Ada. Ada nama Mose. Jadi boleh Saya kira cuma di Quran Ibrani, Pak. Oh tidak, kalau Quran Ibrani itu kan terjemahan. Ini Quran asli bahasa Arab. Asli Arab, padahal asli Arab itu. Tapi bacanya Mose. Dialeknya boleh dibaca Mose. Itu qiraatnya yang berbeda ya Pak Ali ya? Ya, qiraatnya. Karena bahasa Arab yang diterima oleh Nabi itu menggunakan 7 dialek. Salah satunya dialek yang saya baca tadi itu. Jadi boleh kita baca al-atika haditsu Mose. Nah, ini juga sebenarnya sangat menarik nih Pak. Mengenai qiraat-qiraat ini, kapan ya Pak ya kita bahas Pak ya? Oh, sabar. Nanti pelan-pelan ya. Karena sekarang juga diisukan bahwa Quran itu beda-beda katanya. Nah, iya itu dia Pak. Ya, ini saya perkenalkan supaya tidak kaget. Nah, ini salah satu bukti yang dituduh katanya beda-beda. Ini faktanya. Apakah ini beda-beda dalam arti seperti beda-bedanya teks Bible itu atau tidak? Nah, coba kita nanti cermati.
ya kan? Ya, ya. Ya. Kalau yang Quran yang tadi barusan Pak Ali bacakan itu beredarnya di mana, Pak? Oh, beredar di seluruh dunia sudah. Ini sudah di seluruh dunia beredar nih. Ya, tapi Qurannya. Yang yang- pastinya bukan bukan, maksud saya digunakan, banyak digunakan di daerah mana, Pak? Mau saya tunjukkan ya supaya nanti enggak penasaran ya. Ya, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Nggak beredar- yang pastinya nggak berada di toko buku Indonesia gitu. Nah, ini ya pemirsa ya. Pak Ali tadi sudah menunjukkan salah satu kiroat ya, bacaan Quran dalam kiroat yang berbeda dari yang Quran yang kita kenal di Indonesia. Masih ada mungkin ya saudara-saudara kita yang Muslim begitu melihat Quran bacaannya berbeda langsung bilang, oh itu salah, itu salah, itu salah. Itu yang Muslim loh padahal. Dan itu dipakai oleh apologet Kristen untuk menyerang Islam, gitu ya. Pak Ali ini harusnya kapan-kapan nih buka nih Pak nih. Pak Dodi, Ya. ini Quran nih. Ini Quran. Berapa jumlahnya? 6. Berapa? 6. Sebentar, saya tambah lagi, sebentar. Masya Allah. Tambah lagi. 7. Berapa ini? 7. 7. Tujuh, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Quran yang sama yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani, 7 ragam bacaan. Nah, itulah Pak. Qiraah sab'ah ini. Ya. Jadi saya Pak, dari 7. antara 7 itu ada yang worse, Pak. Wah, ada. Ada, Wak. Nah, Ada. Ini itu yang maksud worse. saya. Kapan Pak itu, Pak? Ini yang kolun. Ini Nah, bacaan kolun. Ini ada yang waras, yang merah ini. Ini yang bacaan khalaf, ya. Kemudian ini yang bacaan Hisham. Ini bacaan Hisham. Jadi ada 7. Semua ini dihafal oleh umat Islam nih. Semua ini. ya, ya, ya. Bayangkan. Jadi menghafalkan itu 7 mushaf ini dihafal semua. Dan cara bacanya mereka tahu. Pak Ali mau nanya, Pak. Mau nanya, Pak. Ini mungkin pertanyaan dari pertanyaan dari pemirsa ya. Saya tanya ke Pak Ali ya. Dari antara 7 Quran yang tadi Pak Ali perlihatkan, itu jumlah suratnya semua sama kan, Pak? Sama. Semua sama. 114 surah. Jumlah ayatnya juga sama kan, Pak? Sama. Nah, bukan berarti di antara 7 itu ada yang 114 surat, ada yang 110 surat, mungkin ada yang 100 surat, gitu kan nggak ada begitu ya Pak ya? Semua jumlah surat sama ya Pak ya? Yang mengatakan begitu karena nggak punya Quran seperti yang saya tunjukkan tadi 7. Ya, cakep. Ya. Jadi katanya buku ini, buku itu, sehingga ya anggap saja mereka ini baru belajar, sehingga menuduh bahwa umat Islam itu kitabnya beda-beda. Padahal nanti suatu saat lah kita jelaskan. Ini sebanyak begini ini sudah dihafal oleh seluruh umat Islam yang memang seorang hafiz ya, seorang hafal. Jadi 30 juz itu kalau di Indonesia begini itu baru tingkat rendah. Tingkat advance itu sampai ini semua. 7 ini dihafal semua. Masya Allah. Tahu sekali kan? Ya. Pak, ditunggu Pak, kajiannya Pak. Ya, ini tadi kan kita bahas mengenai nama Moshe, kok jadi ke Qiraah Sab'ah. Iya. Karena saya udah lama sebenarnya nungguin Pak. Cuman Pak Ali ini kayaknya belum puas gitu kalau belum bisa meneguhkan atau mengukuhkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah benar keturunan Ismail gitu loh Pak. Iya, harus tuntas dulu. Itu tuntas semua baru nanti topik yang lain. Siap, paham Pak. Karena memang apologet Kristen sendiri memang mereka juga mempunyai banyak cara ya Pak ya untuk menjatuhkan Islam dengan cara misalnya memutuskan anggapan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan Ismail. Itu salah satunya kan betul ya Pak ya. Yang kedua, mereka juga menggunakan isu bahwa Quran di seluruh dunia, bahkan saya pernah mendengar ada yang bilang 26 versi, ada yang bilang 32 versi, begitu. Tetapi yang mereka maksud dengan versi itu adalah ternyata semua Quran itu adalah jumlah suratnya sama, jumlah ayatnya sama.
mungkin ada perbedaan di dalam penomoran ayat aja ya Pak ya. Ada Oh, ada yang begitu, Ya. ada, nanti saya tunjukkan nanti. ya Nanti sabar. kan ada yang begitu. ya kan ada yang mengakui total ayat itu semuanya 636 ayat kalau nggak salah ya Pak Ali ya. Ada juga yang mengakui 6.236 dan 6.666 gitu kan Pak ya. Ya. Ya, tetapi kan itu hanya masalah penomoran ayat. Sedangkan di dalam Bible sendiri, khususnya di Perjanjian Lama, itu juga banyak penomoran yang berbeda antara kekristenan dengan Judaisme. Begitu, betul kan begitu Pak? Ya. Nanti Nah. Pak Dondi, ketika bahas mengenai Qiraah Sab'ah, kita akan bahas mengenai Samaria dan Masoret. Waduh, Iya. keluar nih Pak. Gitu. Jadi saya ambil persamaan-persamaan dulu, kemudian kita validasi bagaimana Ya. cara memahami. Ya. Wah, kalau tanah Israel dibandingkan dengan tanah Samaria, Pak, atau Samaritan, udah ketahuan Pak, ada 6.000 perbedaannya itu Pak. Ya enggak apa-apa, yang jelas supaya para pemirsa tahu ini loh yang dimaksud Qiraah Sab'ah gini, sedangkan Torah Samaria dan Torah Masoret itu begini perbedaannya. Silakan Ya. baca secara cerdas, jangan sekedar menuduh tapi tanpa bukti. Yang jelas tampilkan dulu data-datanya. Ya, tetapi kan juga kalau tidak salah Pak, di tanah yang Israel dengan tanah yang Samaritan itu, selain daripada ada kata-kata yang berbeda di dalam ayat yang sama, juga ada ayat-ayat yang mungkin di Israel kosong, di Samaritan ada, begitu ya Pak ya? Ya. Kayaknya Pak Doni kebelet membahas itu ya. Jadi nafsu Pak kalau dengerin tanah Samaritan sama tanah Israel Pak. Ya. Baik. Supaya Gara-gara membahas nama Moshe ya dalam Quran. Benar ini Moshe dalam sholat kita boleh baca. Hal ateka hadis Moshe. Nah, boleh, nggak batal sholat kita. Iya. Baik, nah ini pertanyaan saya Pak. Ini kajian Pak Ali yang mengenai Nabi Muhammad SAW keturunan Ismail ini kira-kira masih ada berapa kajian lagi nih Pak? nanti muncul belakangan deh. Jangan sekarang. Iya. Baik. Siapa? Pak yang jelas kami setia menunggu loh Pak. Iya, boleh. Siap. Ya. Siap ya. Baik. Ada lagi mungkin Pak Ali yang mau ditambahkan dari kajian Pak Ali malam hari ini? Sebelum saya tutup Pak. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, bahwa di antara apologet Kristen itu ada upaya untuk mengaburkan data sejarah berkaitan dengan nasab Nabi Muhammad SAW yang sambung kepada Abraham. Tapi faktanya malam ini sudah saya buktikan dengan dokumen Rifaat Amiri sendiri yang dipakai sebagai buku induk kaum apologet Kristen di Indonesia, ternyata dokumen itu jebol. Justru Rifaat Amiri menegaskan kaum Sabean sebagai nenek moyang Nabi kita Muhammad SAW itu ternyata keturunan Abraham menurut pernyataan Profesor Irfan Syahid. Dan diteguhkan juga seorang yang bernama Muhammad Asad, yang namanya ada Leopold Weiss, seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam, menegaskan itu juga. Jadi tidak ada indikasi bahwa Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari keluarga besar Nimrod, tapi justru keluarga besar dari Ratu Sheba, bukan keluarga besar dari Raja Namrud. Nah ini, kalau Raja Namrud itu musuh besar Abraham, tapi kalau Ratu Sheba itu keturunan Abraham. Jelas kan? Jelas Pak, ya. Jangan jelas. Jelas. Baik, sudah boleh saya tutup Pak ya? Ya, silakan. Baiklah, Ikhwan Fillah, rahimakumullah, sangat mencerahkan ya penjelasan dan pemaparan tadi dari Pak Menahem Ali mengenai nasab daripada Nabi Muhammad SAW yang menuju ke Ismail alaihissalam. Semuanya ini tentunya tidak dikatakan oleh Pak Menahem Ali
berdasarkan asumsi pribadi, tetapi berdasarkan daripada literasi-literasi yang tadi Pak Menahem Ali tunjukkan ya. Bahkan dari kalangan kekristenan sendiri masih ada pihak-pihak yang juga tidak sesuai begitu ya, tidak sama gitu pendapatnya. Bahkan kalau kita simak kajian-kajian dari Pak Ali yang sebelum-sebelumnya, ada yang dari Bapak Gereja yang dari abad ke-8, bahkan ada tulisan atau dekret yang dari abad ke-5 begitu ya. Semuanya pendapatnya malah menguatkan daripada Ibn Ishaq begitu ya Pak Ali, ya betul ya? Ya, betul. Betul Nah, sekali. jadi kan lucu gitu kalau ada satu apologet yang mencoba keluar gitu dari malah pengakuan bapak-bapak gereja yang jauh lebih awal gitu. Ya memang semua cara mereka bisa pakai, tetapi insya Allah dari literasi Islam tidak terbantahkan ya begitu. Bahkan yang saya ingat sendiri, Michael H. Hart ya, seorang non-Muslim yang membuat urutan orang-orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Menurut dia, nomor satu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlepas daripada mungkin ada tuduhan Nabi Muhammad itu fiktif atau bukan, tapi nyatanya malah ada orang di luar Islam yang mengakui beliau sebagai orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Betul kan Pak Ali ya? Ya, betul. Itu tulisan dari Michael Hart. Nah, Michael H. Hart ya betul. Malah kalau kita pikir ya sebenarnya ya, Nabi Muhammad SAW nggak punya Instagram, nggak punya channel, tapi pengikutnya ya, Masya Allah, miliaran ya. Apa yang kita harus ikutin dari beliau? Akhlaknya tentu saja ya. Baik, sebelum saya tutup kajian kita pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Menahem Ali, juga buat Suaib ya, partisipasinya pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kajian Menahem Ali bisa bermanfaat buat kita, umat Islam, dan juga mungkin buat non-Muslim juga yang mencari informasi yang lebih jelas begitu ya. Kajian-kajian kami di channel Geraha Mu'alaf selalu kami dasari dari literasi. Jadi haram bagi kami untuk membuat suatu argumen atau pernyataan atau bantahan atau sanggahan hanya berdasarkan asumsi pribadi. Itu tidak diperbolehkan di dalam Geraha Mu'alaf. Baiklah kalau begitu saya tutup kajian ini. Sebelum saya tutup ya, mohon maaf ya, sebelum saya tutup saya ingin ingatkan lagi buat para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya, silahkan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening kode bank 451 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan juga bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf di tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, bisa mengirimkan ke nomor yang sama dan mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dondi dan Ismaili. Sama-sama Pak Ali. Sama Pak Ali. Terima kasih banyak Pak Dondi, Pak Ali.